Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sandi Study Channel. Alhamdulillah sekarang bisa upload lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Kalian Muslim, tapi kalian tahu nggak maknanya Al-Fatihah kenapa disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab? Sebenarnya masih banyak nama yang lain. Nanti kita akan belajar tentang itu. Stay on video. Ya, pada video ini kita akan membahas apa maksud dari Ummul Kitab atau Ummul Quran ya. Karena memang saya menarik bahas ini karena ya memang sebenarnya banyak orang Muslim sendiri yang tidak tahu makna kenapa sih Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya itu induk ya, induk dari Al-Quran, induk kitab. Kenapa disebut induk gitu kan? Pasti tentunya ada makna tertentu yang memang harus dikupas gitu. Makanya saya tertarik ingin membahas ini. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwasannya Al-Quran sendiri gitu kan, itu mendefinisikan Al-Fatihah itu banyak gitu ya. Seperti Al-Imam Asyuyuti aja di kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dia menyebutkan bahwasannya ada sekitar 20 nama Al-Quran, nama Al-Fatihah ya, nama Al-Fatihah yang memang tersurat di dalam Al-Quran gitu. Contohnya Sabul Masani itu adalah 7 kali yang diulang-ulang. Nah memang ya benar juga gitu kan, 7 kali yang diulang adalah setiap kita sholat contohnya itu diulang-ulang terus ada Al-Azim gitu kan, terus ada Asy-Syifa, terus Ar-Ruqyah, As-Shalah, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman bisa nanti cari tahu gitu. Nah yang saya ingin bahas yaitu tentang Ummul Qurannya itu. Kenapa sih disebut induk Quran gitu? Al-Fatihah ini sebut induknya Quran, jadi istilahnya rangkumannya Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Nah memang banyak sekali yang tidak tahu gitu, sehingga ini perlu dibahas. Nah, di buku-buku tafsir pasti pertama pembahasan adalah Al-Fatihah gitu. Nah, saya pun ketika membaca kitab tafsir gitu kan, mempelajari kitab tafsir, dan saya tahu ilmu itu dari kitab tafsir tersebut gitu. Makanya saya ingin share ya ke teman-teman kenapa disebut Ummul Kitab. Lah, lumayan juga ya buat pengetahuan teman-teman supaya ya thaqafah Islamiyahnya bertambah gitu. Mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa ya? Oh iya kok Ummul Kitab? Oh dari sononya kali. Enggak, di situ ada makna tertentu yang memang mengartikan kenapa bisa disebutkan Ummul Quran ya, Ummul Kitab. Apa tadi dibilang rangkuman? Karena Al-Quran sendiri itu tidak jauh dari 3 pembahasan. Ya, di dalam Al-Quran itu 3 pembahasan, dan 3 pembahasan itu ada diwakilkan di Al-Fatihah. Gitu. Pembahasan apa aja yang 3? Itu cuma 3 ya, di dalam Al-Quran cuma 3 pembahasannya. Yang pertama tentang ketauhidan gitu kan, tentang ya keesaan Allah gitu kan. Nah, banyak sekali memang ayat-ayat yang menceritakan tentang keesaan Allah seperti itu. Jadi kebanyakan terutama ayat-ayat makkiyah gitu kan, yang memang ketauhidan kita untuk lebih ke akhlak seperti itu. Pokoknya keesaan itu ya, ketauhidan. Nah itu poin pertama yang memang ada dalam Al-Quran ya. Hampir beberapa ayat gitu kan, akhirnya makna aslinya itu adalah tentang ketauhidan gitu. Seperti Qul Falaq bin Nas, itu semuanya tentang ketauhidan gitu ya, tentang ketauhidan. Itu satu. Yang kedua itu ada pada tentang hukum ya. Yang kedua tentang hukum. Tadi tentang ketauhidan, yang kedua hukum. Nah pembahasan ayat-ayat Al-Quran itu ya tidak jauh dengan hukum, karena yaitu tadi Islam itu kan mengatur dari berbagai aspek kehidupan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi pun Islam mengatur. Nah itu dalil-dalilnya itu ada di dalam Al-Quran seperti itu. Nah yang ketiga yaitu adalah mengenai tentang cerita. Nah bener gak sih? Karena ya emang gitu kan, di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah
seperti kisah-kisah umat terdahulu gitu. Kayak contohnya surat Yusuf aja ya, nah itu menceritakan tentang Nabi Yusuf gitu. Nah itu 3 poin Al-Quran gitu kan, 3 poin, 3 pembahasan yang memang ada di dalam Al-Quran yang kemudian itu ada di dalam Al-Fatihah gitu. Pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah, nah pembagiannya pertama tentang ketauhidan. Kita ketahui bahwasannya ayat 1 sampai 5, teman-teman bisa cek Qur'annya, dibaca lagi, kalau perlu terjemahannya itu dibaca lagi. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 5 itu tentang ketauhidan, bagaimana cara istilahnya bagaimana cara mengesahkan Allah gitu. Nah di situ tuh kayak Bismillahirrahmanirrahim saja ya. Jadi menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Nah itu ketauhidan gitu. Setelahnya pun Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Puji syukur kepada Allah Rabb alam ini gitu kan. Nah itu sampai ke ayat kelima gitu. Ya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya kepada Allah gitu kan, kalau minta pertolongan kepada Allah gitu. Nah itu tentang ketauhidan ya, bagaimana caranya mengesahkan Allah gitu, bagaimana caranya supaya agar tidak mensekutukan Allah. Nah itu makanya kenapa disebut Al-Quran ini rangkuman gitu, Al-Fatihah ini rangkuman, itu karena ya tadi satu unsurnya sudah masuk ya, yaitu adalah ketauhidan ya. Yang kedua, nah ada di surat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi minta dituntun ya ke jalan yang lurus. Nah, tuntunannya itu adalah hukum. Gitu kan ya, tuntunan bagaimana ditunjukkan jalan yang lurus itu adalah maka masuklah ke hukum. Gitu. Nah, tuntunan kita hidup gitu kan supaya kita jalannya lurus, maka Allah kasihlah hukum-hukum dalam Al-Quran gitu. Nah 2 poin yang ada di Al-Quran itu masuk ya ke 1 ayat tersebut. Nah yang ketiga adalah tentang kisah tentunya di ayat ke-7 gitu, yang menceritakan bahwasannya dahulu pun, bukan dahulu maksudnya ada cerita tentang orang-orang yang zalim gitu kan, ada orang-orang yang soleh seperti itu. Nah itu tentang cerita. Nah 3 poin tadi ya, 3 poin sudah masuk di Al-Fatihah. Nah itu sebenarnya alasan kenapa Al-Quran kenapa Al-Fatihah disebutkan induk Al-Quran gitu kan, induknya kitab, karena poin-poin tadi pembahasan 3 pembahasan itu sudah termuat di dalam Al-Fatihah gitu kan. Kitab pembuka ini, surat pembuka ini ternyata mewakilkan inti Al-Qur'annya sendiri seperti itu, maka disebutlah induk Al-Qur'an. Nah itu sedikit saya sharing. Nah buat teman-teman yang memang ya tadi tidak luput juga saya salah, misalkan teman-teman saya jurusan tafsir nih, yang saya ketahui nggak kayak gitu ya, silahkan saja teman-teman bisa diskusi dengan saya, bisa taruh di kolom komentar juga, atau bisa hubungi saya, mari kita diskusi sama-sama gitu, karena itu yang saya pelajari. Nah lumayan juga ini buat pengetahuan teman-teman yang emang belum tahu, tapi ya tadi saya belum tentu saya pun benar gitu ya, karena ya saya juga manusia gitu, tidak luput dari kesalahan. Tapi itu semoga bermanfaat. Nah barangkali ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like dan komen, dan memang ini pengetahuan yang lumayan menurut saya dan perlu di share ya, teman-teman bisa bantu share ya, karena ya untuk pengetahuan Islam, biar ya seenggaknya tahu makna dari induk Al-Quran, kenapa disebut induk Al-Quran seperti itu. Dan jangan lupa untuk meningkatkan semangat saya untuk upload, maka teman-teman subscribe ya, jangan lupa subscribe channel saya supaya saya makin semangat, dan jangan lupa tombol lonceng ini diaktifkan supaya teman-teman update video dari saya. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.